Sampurasun. Saya Ustadz Danu alias Cakalelana. Ketemu lagi kita di channel YouTube kesayangan kita, Kumis Kupas Misteri. Hari ini kita akan menguak misteri yang ada di makam pahlawan di kota Subang ini. Ayo ikuti saya. Kali ini saya sudah berada di taman makam pahlawan Sidongko yang berada di Kabupaten Subang. Kebetulan bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus ya, hari ini. Siapa? Pak Ajat. Juru kunci Cidongkol Baru. Ya, di sini. Alhamdulillah ini salah satu narasumber ya yang ada di sini. Beliau akan menceritakan mungkin mistis-mistis yang ada di sini. Sejarah juga akan diungkap oleh beliau. Ya. Boleh saya bertanya Pak di sini? Nah, ada apa aja sih Pak di sini sebetulnya? Kalau di makam Cidongkol, kalau itu termasuknya makam pemakaman umum, Ya. tapi identik dan pemakaman kadang-kadang mengesahkan bahwa di makam ini penuh misteri. Ya. Ya, yang paling banyak bukan yang meninggal baru-baru, ini adalah untuk persinggahan sementara. Dan di samping itu ada mengatakan bahwa di pinggir-pinggir itu ada sosok-sosok diberi dan penunggu yang lainnya yang menjaga Subang dari bagian selatan. Ya. Contohnya banyak kejadian-kejadian yang sakral ya, para peziarah pulangnya agak kemalaman, katanya di tempat saung ini ada ditemukan katanya ular yang gede tapi atasnya keris, berwujud keris. Kadang-kadang waktu pembina polisi sama di Satuan Nagri kesini malam-malam, dia pulang lagi ketika ada cahaya dari dalam sumur, cahaya merah. Sumur ini Pak? Ini sumur ini yang sekarang kering. Ya. Terus paranormal yang lain melihat mungkin mau jahat, mau baik, itu terserah ya. Terserah dia. Katanya sebelum masuk sini ada sosok yang tinggi. Tingginya sepon itu. Ketika ditanya sama saya orang kakinya itu gede banget katanya, namanya udah tahu namanya katanya. Saya belum melihat, saya selama 20 tahun di sini saya kalau suara-suara sering. Suara-suara apa? Suara apa Pak? Suara-suara yang kayak film. Ya, kalau film-film horor itu menurut saya nyata itu. Ada anjing menggong-gong, suara angin apa itu benar. Kalau menurut pengalaman saya ketika ini banyak pengunjung yang dari paranormal, waktu itu saya lagi mau berangkat ke makam, di sini ada orang gila. Orang-orang pada takut gitu, kumel lah, bau. Pas saya mau mengusir 3 harinya,
Dia berkata, saya itu bukan orang gila. Subhanallah. Saya nggak mau kalau disebut orang gila. Saya di sini mau ziarah sebentar. Subhanallah. Dia ngakunya orang perjalanan pesantren dari Jawa Timur, baru 3 tahun. 2 tahun lagi dia tamat. Iya. Ketika itu dia nanya, dikasih rokok nggak diminum, dikasih pokoknya nggak kata, mending saya cari di tempat sampah. Memang gitu. Setelah itu dia ngomong Iya. bahwa dia ini mau jarah ke Kian Santang dan rombongan Maung Bodas. Iya. Saya nanya, dari mana Bapak? Perjalanannya saya nanti 2 tahun kemudian akan mendirikan pesantren di Majalengka. Suatu saat saya hadir ke sini, Iya. itu ya, Ketemu Bapak ya? ketemu saya. Udah gitu dia ke sana, nyampe, mungkin dia itu kata dia nawarin ke saya, katanya mau ketemu kucing nggak, kucing besar, katanya. Kucing mah banyak, tapi kucing putih. Tapi kalau udah lihat jangan takut, ini besar. Berarti itu mau Bodas, dikasih amalan saya, kalau saya takut nggak dibaca. Setelah itu banyak paranormal dari Yang datang ke sini ya? ya perjalanan dari amanah, harta karun, apa Iya. dari yang namanya dari mana? Yang namanya dari aliran Nyilorok itu. Iya. Banyak di sini orang-orang dari bahkan dari seluruh Jawa Barat. Iya. Gitu. Hanya di sini kalau mau menampakkan, kalau ada acara siapapun orang ke sini dari media apa, hanya ada syaratnya. Iya. Harus pakai alat. Ya sepertinya yang namanya madat, tuhur, hiom, ataupun corong dan keperluan yang lain. Gitu. Kalau yang baik saja sih, kalau ke saya mah enggak yang gitu-gitu. Sebenarnya orang-orang yang mungkin pendamping yang menjaga saya selaku Penjaga makan. Kalau itu juga sosoknya yang semacam nenek-nenek. Kalau dilihat lagi nggak ada. Terus kadang-kadang roh-roh penasaran. Kalau roh-roh penasaran yang semacam kecelakaan, yang meninggal melahirkan, itu bukan dari bukan menampakkan dari Impian ya? saya mimpi, tapi benar Masih dalam mimpi ya? dalam mimpi, tapi kalau diceritakan Nyata. ke orang keluarganya itu benar. Ya gitu. Iya. Kalau orang matinya, meninggalnya dia itu kena santet atau ditumbalkan, itu benar masuk ke penjaga. Kalau bahkan kalau besok mau meninggal, saya itu malamnya udah ada kabar gitu. Dikasih mimpi dulu. Dikasih mimpi atau ada suara di sini kayak mau meninggal. Iya. Berarti besoknya ada yang meninggal. Kadang kalau ada yang meninggal 2, ya mimpinya kayak di sini ada hiburan rame-rame. Besoknya Ada yang meninggal. kalau saya di sini kan kebanyakan sosoknya Sosok ular di sini ya, banyak. iya, Ipri ya. yang gede-gede ya. Tapi itu ular siluman atau siluman ya? Waktu itu kan saya punya pekerja 2. Orang yang satu orang di Bantar sama yang satu di sini, tapi semuanya udah meninggal pas sudah hari lahirnya Kamis dan Rabu. Ketika itu membabat pakai mesin, dia kaget, menjadi katanya ada ular sebesar pohon kelapa di pinggir sana. Saya lihat ke sana nggak ada, sampai dia apa sih namanya, sakit selama seminggu. Sakit dia mungkin. mimpi katanya kalau dia pengen kaya, dia itu sakit hati karena suaminya meninggal. Ular itu ngomong, diajak
nikah kawin sama dianya nggak mau gitu. Di sini itu sebenarnya umum, tapi kalau kalau pingin gitu, orang pingin penasaran ya pasti diwujudkan. Tapi kan kebanyakan orang itu hanya pingin pusaka. Kalau di sini sih memang saya ceritain banyak pusaka itu. Tapi menurut nanti dikasihnya menurut dia gaib yang suka pada hari-harinya apa gitu. Gitu. Banyak sih di sini juga yang contohnya dapat ini, tapi ya saya tidak bisa membuktikan karena udah dibawa sama orang-orangnya gitu. Saya mah mengikut cara mereka sambil request. Selaku penjaga makam mengasih izin widi kepada orang-orang yang berniat itu, terus saya berkata request sama yang ada di situ gitu aja. Kadang-kadang banyak tamu dari Jakarta malam-malam tawasulan di sini. Ya saya minta izin mereka itu supaya dia jangan diganggu gitu, aman lah gitu selama dia jarak yang baik ke keluarganya, kecuali yang minta. Di sini kan ada sosok putih dan sosok hitam. Ya kalau memang mau dibuktikan nyata ya harus malam. Harus malam ya Pak ya? Ya, malam sekitar pukul 11 sampai pesan. Di sini dibuktikan. Tapi mungkin kita harus minta izin dulu. Harus ya dengan media. Kalau kita polos-polos enggak. Kecuali orang-orang yang bandel, yang sembrono, yang sok dia tidak percaya hal gaib itu suka dibuktikan, suka diganggu. Gitu. Begitu aja penjelasannya. Terima kasih Pak siapa tadi? Ajat ya. Iya. Udah membuka ya misteri-misteri yang ada di makam Cidonggol ini ya. Ternyata banyak sekali misteri-misterinya ya. Ada sosok ular besar, ada makhluk tinggi besar ya. Ternyata di sini banyak sekali. Pusaka-pusaka pun di sini ternyata masih banyak ya. Alhamdulillah beliau sudah menceritakan apa adanya ya menurut cerita-cerita masyarakat yang ada di sini. Terima kasih sekali ya Pak. Sama-sama. Saat ini kita berada di pemakaman Cidongkol ya. Kita survei lokasi yang ada, konon ceritanya di sana itu pernah ada kejadian pembuangan mayit ya di sana. Jadi zaman-zaman dulu Belanda ya, zaman-zaman dulu Belanda itu orang-orang itu suka dimasukin ke karung, dibuang mayitnya ke sana. Kita coba di sana ada apa saja sih, makhluk-makhluk apa aja yang di sana. Kita cek. Menurut cerita-cerita gitu yang di sini, masyarakat yang di sini itu banyak sejarah-sejarah juga, seperti sejarah Prabu Siliwangi, apa ya, peristirahatan Prabu Siliwangi, terus Menggodas katanya di sini ya, orang-orang amanah. Ini banyak yang jarah ke sini, entah ada apa ini di sini. Tapi kalau saya lihat seperti biasanya kok nggak ada makam keramat gitu ya. Cuman ini makam umum semua gitu. Tidak ada makam keramatnya, tapi ini mengandung sejarah gitu. Kita lihat ada apa sebetulnya di sini ya. Kita kuak. Ayo ikut saya. Ayo. Di sini saya merasakan ya getaran-getaran auranya benar-benar dahsyat ya. Aura negatifnya sangat luar biasa. Ternyata masih banyak ya arwah-arwah yang bersemayam di sini ya. Disinilah tempat pembuangan mayat zaman dulu ya. Waktu zaman perjuangan dulu perang tahun 45 ini di sini banyak sekali nih arwah-arwah yang bergentayangan, dan makhluk silumannya juga banyak di sini ya. Saya merasakan bau-bau apa ini? Nah, bau busuk ya, seperti busuk. Nah, kita berdoa ya, bertawasul para arwah-arwah pejuang-pejuang
kita ya, yang dulu waktu perang mereka gugur. Mari kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ummati wa syafaati fi dunya wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah kita sudah mengupas di pemakaman Cidongkol, pemakaman pahlawan Cidongkol. Secara kebetulan di sini ada pemakaman umum juga. Kita tadi tanpa disengaja bertemu dengan seorang juru kunci. Beliau sudah mengupas sejarah dan mistis yang ada di pemakaman Cidongkol ini, ya. Nah, sudah mengupas semua. Ternyata di sini banyak sekali mistis-mistis yang wah luar biasa ya. Banyak keanehan-keanehan juga. Maka dari itu kita ambil dari segi positifnya saja ya. Mari kita doakan ya para leluhur atau karung-karung atau para kiai yang ada di sini, arwah-arwah pun juga kita doakan. Kaum muslimin wal muslimah, mari kita doakan bersama, semoga beliau diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa perdosaannya. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe Kumis channel dan like-nya, jangan lupa.